Atur nuhun Pak Ahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi isi dari apa yang kita rencanakan. Untuk selanjutnya, dari Darul Arkom sekarang akan mengisi materi tentang sejarah Pondok Pesantren Darul Arkom berikut sejarah bisnisnya. Yang insya Allah ini akan disampaikan oleh mudir kami, pimpinan kami, yaitu Bapak Haji Ayi Mukhtar, BSc Diploma ME. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Mudir, Bapak Pimpinan Pondok, untuk mengisi materi tersebut. Mohon maaf, tes dulu suaranya. Ada nggak? Halo? Ada Ustaz. Ada Ustaz, terdengar. Ada, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu ila kafatil makhluqati jinna wa insana wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bi hajjihi wastanna bi sunnatihi sirru wa ilana. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqal adzim. Yang kami hormati ashabul fadilah, para pengersa, mudir pondok pesantren yang ikut pada acara pembukaan OPOP ini. Yang kami hormati Pak Irfan selaku host. Puji dan syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah atas izinnya, atas karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui Zoom meeting ini, secara virtual ini. Ya, alhamdulillah kita masih dianugerahi berbagai nikmatnya, ya terutama kita masih diberi jatah panjang usia. Ketika kita pada saat terutama ya, saat pandemi itu sedang mewabahnya, kita semakin banyak grup WA yang kita ikuti, yang kita bergabung, semakin banyak juga berita duka yang kita terima setiap hari itu ya, di tiap. Alhamdulillah kita masih diberi jatah panjang usia disertai dengan limpahan rahmat karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan tak lupa kepada semua umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustazah, para mudirah, mudirah, pada sesi ini merupakan ya kebanggaan, kebahagiaan bagi kami diberi kepercayaan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah daerah Garut. Ini salah satu dari sekian ratus pesantren milik Muhammadiyah se-Indonesia. Pada periode ini saya diberi kesempatan ya, diberi kepercayaan oleh persyarikatan untuk dengan kawan-kawan untuk mengelola pesantren ini, diberi amanah menjadi pimpinan dan wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut periode 2019 sampai 2023. Jadi periodenya selama satu periode itu 4 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh dan ustadzah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang
Darul Arqam Al-Hali bilugatil Arabiyah dengan bahasa Arab. Yani Darul Arqam Al-Hali baina thawabit wal mutaghayyirat wa baina as-salah wal mu'asarah. Jadi Darul Arqam antara nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia yang menjadi pendorong ya, yang menjadi pendorong kepada para pendahulu untuk mendirikan pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Dan Darul Arqam wal mutaghayyirat, nilai-nilai kekinian yang seharusnya diadopsi oleh kami-kami yang diberi amanah oleh persyarikatan untuk memajukan pondok pesantren ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh dan asatidah, Darul Arqam itu didirikan ya pada tahun 1976. Peletakan batu pertama itu 1976. Adapun penerimaan santri angkatan pertama itu, dan kebetulan saya salah seorang daripada santri angkatan pertama pada tahun 1978. Jadi sekarang Darul Arqam itu sudah lebih dari 43 tahun ya dari saat berdirinya. Dan kalau dulu tanah lokasi itu cuma sekitar 300 tumbak dalam ukuran Sunda ya, 300 tumbak atau 4.200 meter persegi. Kalau sekarang sudah sekitar 11 hektar ya, 11 hektar. Kalau dulu santrinya itu cuma sekedar 40 orang ya, tahun 1978. Kalau sekarang jumlah santri sudah mencapai 1.223 santri putra-putri dari sanawiyah sampai tingkat aliyah kelas 1 sampai kelas 6. Bapak Ibu semua, awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, ketika pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-39 tahun 1974 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ya. Pada saat itu yang salah satu daripada yang memberikan sambutan atau pemateri pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-39 tersebut adalah Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Mukti Ali. Nah, Profesor Dr. Mukti Ali itu dalam memberikan dan menyampaikan materinya sempat menyinggung peserta menyinggung kepada Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kata beliau almarhum Pak Profesor Dr. Mukti Ali, jangan cuma berbicara masalah ijtihad, gerakan ijtihad dan gerakan tajdid, sementara Muhammadiyah sendiri tidak menguasai referensi primer, referensi yang berbahasa Arab. Nah, jadi dari sindiran atau teguran Bapak Profesor, Bapak Menteri Agama saat itu para muktamirin, peserta muktamar itu merasa tergugah, merasa terbangunkan ya, bahwa Muhammadiyah harus segera menyelenggarakan lembaga pendidikan yang khusus mencetak kader ulama. Karena dalam tradisi Muhammadiyah bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan di bawahnya ya, tingkat wilayah, tingkat daerah senantiasa dipimpin oleh para kiai atau ustadz. Jadi bagaimana ke depan kalau Muhammadiyah tidak menyiapkan dari sekarang tentang kadar-kadar ulama, jadi akan diserahkan atau akan dipimpin oleh siapa organisasi gerakan dakwah ini kalau misalkan ulamanya tidak ada. Jadi itu sekali lagi yang merasa para peserta muktamar itu merasa tersadarkan ya, tergugah itu perasaannya, keingatannya bahwa kita Muhammadiyah harus segera mencetak membangun, mendirikan lembaga pengkaderan yang khusus menyiapkan para ulama sebagai pelanjut, penerus, penyempurna dari perjuangan Muhammadiyah. Bapak Ibu semua, pada tanggal 15 Juni 1975, nah ini pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, karena waktu itu gaung daripada semangat untuk mendirikan pesantren itu terus bergulir ya, bukan saja dari rombongan Jawa Barat khususnya rombongan dari Kabupaten Garut, tapi kepada semua para peserta dari berbagai provinsi, dari berbagai kabupaten. Jadi gaung itu terus bergema gitu, bahwa mereka setelah pulangnya ke daerahnya masing-masing akan merencanakan atau akan rapat untuk mendirikan lembaga pendidikan pesantren. Itu pada tanggal 1 sampai 15 Juni 1975
PDM Garut mengadakan rapat khusus membahas tentang pendirian ma'had. Ya, pendirian ma'had, dan salah satu keputusannya membentuk panitia pembangunan pesantren Muhammadiyah daerah Garut dengan SK pimpinan Muhammadiyah daerah Garut nomor A-1 garis miring 128 garis miring 1175 tanggal 6 Jumadil Akhir ya, yang bertepatan dengan 16 Juni 1975. Jadi itu SK tentang pendirian Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut itu berdasarkan SK dari pimpinan daerah Muhammadiyah Garut yang dikeluarkan pada tahun 1975. Dari sanalah mulai rapat demi rapat membentuk panitia, melengkapi ya panitia tentang pembentukan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Nah, ini Bapak Ibu semua, pada tahun 1977 pimpinan daerah Muhammadiyah Garut menetapkan tentang struktur dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut yang dipimpin oleh Pak almarhum Pak Kiai Haji Muhammad Miskun Asyatibi dan didampingi oleh Bapak Haji Isukandi Wirja dan juga Bapak Mamak Muhammad Jen. Almarhum Bapak Mamak Muhammad Jen ini pernah menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebelum beliau itu ke pusat ya, ke Kemenak Pusat. Nah, ini Bapak Ibu semua, setelah muktamar ujung pandang pada periode 1978-1980, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut itu dipegang oleh almarhum Bapak Dr. Andes Mamak Muhammad Jen dengan sekretaris Bapak Afifuddin ya, Bapak Afifuddin, dan pada waktu itu Pak Kiai Miskun Muhammad Miskun diberi tugas untuk menangani secara khusus Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Jadi Pak Kiai Miskun itu di samping termasuk jajaran pendiri Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, beliaulah almarhum yang diberi kepercayaan oleh persyarikatan untuk menjadi pimpinan pertama Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu semua, sebelum melanjutkan kepada dasar-dasar lain yang mendorong para pendiri Pondok Pesantren Darul Arqam mendirikan lembaga pendidikan kader ini, saya melalui kesempatan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya, Bapak Kepala Kemenag, Kanwil Kemenag Jabar, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atas diadakannya kegiatan OVOK ini, karena kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, para pimpinan, para ustadz dari pesantren-pesantren yang lain. Dengan adanya kegiatan ini terjalinlah ukhuwah Islamiyah, ya, terjalinlah ukhuwah Islamiyah dan terjalin kerjasama, sharing pengalaman, pendapat, sharing apalagi ya kita alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini Pondok Pesantren Darul Arqam bisa kita bisa mengetahui tentang nuqatud dhaf. Jadi titik-titik lemah yang ada di pesantren kami ketika kami bersilaturahmi di pesantren lain. Kita bisa mengenal tentang titik lemah yang ada di kami dan kita juga bisa mengenal tentang kami ini bisa mengenal tentang nuqatud quwwah ya ladaikum. Jadi nilai-nilai lebih yang ada di pesantren Bapak-bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini terjalin ukhuwah Islamiyah dan kita juga masing-masing bisa mengenal tentang titik lemah yang mesti kita perbaiki dan titik lebih yang mesti kita pertahankan, teruskan dan wariskan kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu semua, adapun tentang dasar-dasar dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi pendorong atau menjadi faktor utama, faktor agama ini para pendiri untuk membangun atau mendirikan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini diantaranya adalah surat Fatir ayat 28. Ini dari sekian ayat yang menggugah atau yang mendasari, yang mendorong para pendiri untuk membangun pesantren ini. Sebagaimana telah
Bapak Ibu semua pahami tentang ayat ini. Di sini ayat ini Bapak Ibu semua jelas kalau kita kaji, kalau kita teliti, kita resapi, tafakuri tentang wa minan nasi wadzawabi wal an'ami mukhtalifun alwanhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ini maaf bahwa lembaga pendidikan pesantren ini harus bisa mewujudkan generasi yang benar-benar generasi itu punya rasa khasyah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cendikiawan. Jadi dalam Islam itu standar semakin banyaknya ilmu seseorang itu bukan semakin tinggi jabatannya atau tinggi banyak gelarnya, tapi sejauh mana ilmu itu mengantarkan kepada semakin khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu semua sudah pada memahami kata innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ada dua uslub hasar ya, ada uslub hasar. Pertama takdim ma haqqahu ta'khir. Jadi kata Allah itu adalah posisinya sebagai objek. Biasanya objek itu setelah fa'il, setelah subjek. Tapi ini didahulukan. Ini mengandung sesuatu yang kekhususan, ikhtisas atau hasar. Dan kedua juga ada kata innama. Innama sudah jelas di dalam ilmu nahwu itu sebagai alatul qasr, alatul hasr ya. Jadi lembaga pendidikan pengkaderan itu harus bisa, lembaga pendidikan keilmuan itu harus bisa benar-benar mengantarkan seseorang itu menjadi insan atau generasi yang punya takut kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yang sering disampaikan oleh para ustadz, para pimpinan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut dalam memberikan wejangan nasihat kepada para santri, yaitu tentang kandungan daripada surat At-Taubah ayat 122. Ini jelas ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini tentang bagaimana pentingnya atau keutamanya menuntut ilmu agama. Jangankan dalam kondisi normal, di sini ayat menerangkan dalam kondisi perang juga harus ada sekelompok orang, sekelompok generasi muda yang mempelajari ilmu agama. Jadi tidak semuanya berangkat ke medan perang. Jadi harus ada sekelompok kecil daripada generasi muda ya yang fokus mempelajari ilmu agama. Terus di sini dilanjutkan setelah liyatafaqahu fid-din ini, untuk tafakuh fid-din dilanjutkan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan mereka itu setelah tafakuh fid-din itu adalah memberi ingkar kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepada kaumnya, bergabung menyatu dengan kaumnya. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan kaumnya itu dapat menjaga dirinya. Di sini Bapak Ibu semua bahwa ayat ini sangat fokus, yaitu 2 titik. Pertama, tafakuh fiddin, itu adalah landasan pertama. Setelah tafakuh fiddin, bukan hanya tafakuh fiddin, tapi ingkar kaum, baliyungziru qaumahum, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan di sini 2 syarat utama ya. Jadi jangan sampai kita memberi peringatan kepada kaumnya tapi tanpa didasari oleh ilmu agama yang benar-benar mumpuni ya. Jadi belajar dulu ilmu agama, membekali diri dengan ilmu agama beserta dengan suluknya atau moralnya ya. Bukan cuma intelektual tapi moral. Ayat ini juga memberikan manajerial. Bagaimanapun juga kita akan dihadapkan kepada komunitas, kepada umat yang mungkin dari satu masa ke masa lain itu berbeda sifat, watak, dan tabiat. Jadi bukan cuma tafakuh fiddin, tapi wa yungziru qaumahum. Bukan cuma soleh. Jadi lembaga pesantren ini bukan cuma mendidik anak yang soleh, baik secara akhlak secara pribadinya, individualnya, tapi harus juga intar. Mengislahkan, memberi peringatan kepada yang lain, menebarkan dan menyebarkan nilai-nilai luhur yang dipelajari di pesantren itu kepada yang lain. Di sini berdasarkan ayat ini juga, kalau dulu para pendiri Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut sering visi misinya secara singkat saja.
Jadi Darul Arkom ingin mencetak ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama, ya, ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, apalagi kemajuan teknologi, maka visi misi itu harus senantiasa diperbaiki, ya, harus senantiasa diperbaiki, apalagi setelah majunya alat komunikasi. Maka kita tidak saja ulama di sini, Pak Kiki ini, Pak Haji Kiki sebagai wadir satu yang membedangi masalah perekonomian dan pengembangan pondok. Terus kami juga ada wadir bidang pendidikan, wadir bidang kepengasuhan, dan ada juga wadir bidang sarana prasarana. Ini Bapak tentang visi daripada Pondok Pesantren Darul Arkom atau visi dalam bidang ekonomi itu, ya, yaitu membantu tentang kegiatan keuangan pondok gitu. Jadi sehingga kita memperluas sebagaimana tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang beberapa universitas di Amerika, di negara maju itu ternyata banyak sekali lahan-lahan atau peluang-peluang bisnis yang dikelola sehingga bisa meminimalisir tentang biaya perkuliahan daripada para mahasiswa. Di sini jadi kita ke depan itu mudah-mudahan untuk pengelolaan pembiayaan daripada Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut, baik untuk memberikan honor gaji kepada para ustadz, pengajar, dan juga untuk yang lainnya. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada pemasukan dari iuran saja, tapi kami akan berupaya meningkatkan, mengoptimalkan tanah wakaf produktif, ya, terutama juga yang berbentuk sawah dan juga bentuk kebun. Jadi di sini ada kebetulan di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah juga Garut itu juga ada dibuka ini KL, kantor layanan Lajismu, yaitu badan di Muhammadiyah yang mengurus tentang zakat, sedekah, infak. Jadi insya Allah kita akan terus berupaya menggalang, gitu, mencari untuk muakib-muakib dan gitu, sehingga kita bisa memperluas tanah wakaf yang telah ada dan bisa juga memproduktifkan, ya, lahan-lahan yang sudah kami miliki. Di sini ada beberapa kegiatan yang dimiliki oleh pondok pesantren. Itu diantaranya ini adalah KBIH. Kita memiliki KBIH dan KBIH An-Namiroh namanya. Kita cuma, ya, karena musibah COVID ini beberapa, ya, 1,5 tahun kita tidak memberangkatkan jemaah umroh, juga tidak memberangkatkan otomatis jemaah haji, sehingga maaf itu tabungan yang sudah besar yang dimiliki oleh KBIH itu, ya, sedikit demi sedikit terkuras juga karena dipakai untuk mendanai, ya, istilahnya itu penggajian dan juga yang lainnya selama masa COVID ini. Ya, mudah-mudahan segera Allah mencabut, menghilangkan ini musibah ini, dan kita para jemaah umroh dan para jemaah haji bisa berangkat. Kedua, ini ada klinik Darul Arkom. Cuma, ya, kita bukan ini, ya, bukan gembira gitu. Jadi ketika ada musibah COVID ini justru klinik itu kedatangan pasien yang lebih banyak gitu. Jadi pemasukannya itu justru lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum adanya musibah COVID ini. Nah, ini berbeda dengan KBIH Namiroh, kalau klinik itu justru mengalami peningkatan dari pemasukan. Terus juga ada ini konveksi, jadi kami tidak alhamdulillah di pondok pesantren ada konveksi, ya, konveksi sehingga kami bisa mengambil laba juga dari kegiatan-kegiatan ini, ya, dari kegiatan koperasi, karena kami bisa menyiapkan segalanya di pondok, dari seragam dan pakaian yang lainnya. Ini di sini ada koperasi juga di lingkungan pondok, yang insya Allah bisa memenuhi kebutuhan dari warga pondok, baik para santri, apalagi dan juga bapak-bapak, ibu penghuni daripada pondok ini. Ini Bapak Ibu semua, jadi kita berdasarkan ini pondok pesantren pembentukan tim ekonomi, secara itu berdasarkan SK yaitu 19 Februari 2018, ya, melalui keputusan daripada Pondok Pesantren Darul Arkom. Ini kita alhamdulillah legal, jadi sesuatu itu berdasarkan kepada SK, ya, SK sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pimpinan persyarikatan, dari induk persyarikatan yaitu Muhammadiyah. Terus ini tugas tim ekonomi, ya, alhamdulillah kami merancang
menyusun tentang tugas tim ekonomi, diantaranya mendampingi pimpinan pondok pesantren dalam mengembangkan dan meningkatkan amal usaha dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, ini mencari tugasnya juga mencari pendapatan ya dari yang lain. Recording stopped. Terus misinya ini kita visi daripada bidang ekonomi ini adalah menuju kemandirian ekonomi dan kebutuhan finansial pesantren, penopang kaderisasi ulama dan cendekia berbasis Islam berkemajuan. Ini ada visinya. Terus misinya ini menumbuh kembangkan unit-unit bisnis baik yang terkait dengan kebutuhan langsung santri dan segenap sivitas pesantren maupun masyarakat luas. Kita juga akan mengembangkan jadi ke depan bahwa tidak saja memenuhi kebutuhan untuk internal pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, tapi kita akan berupaya untuk melakukan deal-deal atau MOU dengan yang lainnya sehingga bisa mengembangkan daripada kegiatan bisnis ini. Ini captive market itu sudah jelas ya, kita adalah pondok para santri di lingkungan pondok pesantren Darul Arqam. Nah ini kita insya Allah akan menyiapkan berbagai kebutuhan santri, ya dari mulai sandal sampai kepada peci ya, itu seharusnya harus menjadi lahan kepada kita memanfaatkan daripada misalkan kemarin ada cukur bersama, kita mendatangkan tukang cukur dari luar gitu ya, karena santri tidak boleh keluar, yaitu mudah-mudahan bertugas bagian koperasi dan pengembangan pondok, ekonomi pondok. Itu Bapak mungkin yang untuk selanjutnya Pak Irfan yang nomor 6 itu tentang video daripada kegiatan perekonomian di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Bapak itu untuk sementara dari saya, Bapak Irfan dipersilahkan untuk melanjutkan yang poin nomor 6-nya ini. Selain yang nomor 6, selain nomor 6. Berikut ini selayang pandang tentang unit bisnis yang ada di Pondok Pesantren Darul Arqam. Mari kita saksikan bersama. Recording in progress.
Mana kalau suaranya ya? Udah ada nih. Kang Irfan, suaranya bisa dibesarkan, Kang Irfan? Pak Irfan, suaranya Pak Irfan. Ya, masih ada foto-fotonya, lain film. Jika dokumen pribadi eta mah nya sanes tentang usaha. Kang, sama dokumen, Kang. Oke lah, iya, mah perkenalan. Aya musiknya teh. Suaranya tidak aktif. Memang sering. Alhamdulillah tadi sedikit gambaran mengenai entitas bisnis yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah di Agarit. Mungkin dari Bapak Mudir ada kembali tambahan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi insya Allah Bapak setelah Bapak lihat tayangan-tayangan yang ada itu bisnis yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom, mudah-mudahan kita bisa sharing pendapat tentang misalkan kemajuan-kemajuan dari bidang ekonomi yang telah dicapai oleh Pondok Pesantren Darul Arkom, dan mungkin juga kami mendapatkan pada bagian lain hal-hal yang misalkan kami belum mencapai target yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan. Terus juga misalkan mungkin ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan di antara kita. Sekali lagi untuk mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa muncul kegiatan-kegiatan perekonomian, peluang-peluang ekonomi yang bisa dikembangkan oleh pondoknya masing-masing, sehingga tadi menjadi mudah-mudahan bisa kita menyelenggarakan pendidikan pesantren ini dengan pembiayaan yang tidak begitu mahal gitu, dengan tadi merujuk kepada beberapa perguruan tinggi di luar negeri, di negara maju, dengan ditopangnya suatu lembaga pendidikan itu oleh aspek kegiatan bisnis, sehingga bisa meminimalisir pembiayaan yang dibebankan kepada mahasiswa. Kita juga ke depan berharap sekali dengan adanya jaringan-jaringan di antara kita bisa memajukan masing-masing entitas bisnis yang ada di kita, sehingga kali lagi bisa menopang kepada finansial, kepada pembiayaan daripada penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren itu, pondok pesantren kita masing-masing. Demikian mungkin Pak Irfan. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Mudir. Tapi mungkin Pak Mudir sebentar, di sini ada 2 orang yang raise hand ya. Mungkin ada yang bertanya. Yang pertama ada Ustadz Yusuf, yang kedua Ustadz Suryono. Mungkin dari Ustadz Yusuf dulu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi yang pada hari ini, yaitu tips bisnis di lingkungan pesantren.
yang alhamdulillah tadi telah dipaparkan oleh Pangersa Kiai Haji Aji Mukhtar. Nah, yang akan saya tanyakan itu tadi di Darul Arkom itu ada beberapa bidang usaha, salah satunya yaitu konveksi. Nah, yang akan saya tanyakan adalah strategi apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan usaha bidang konveksi di lingkungan pesantren Darul Arkom. Barangkali bisa di-share ke kita semua di sini apa yang sudah dilakukan. Gitu. Terus di Darul Arkom tersebut, apakah konveksinya itu khusus untuk di lingkungan atau memang ada di luarnya juga? Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu, Pak Mudir. Mangga. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Yusuf ini atas pertanyaannya. Ya, di antara langkah-langkah yang telah kami tempuh untuk memajukan konveksi ini, pertama kami kan mengeluarkan kebijakan bahwa santri itu dalam masa seragam, misalkan seragam, baik itu seragam, karena di kita ada seragam yang untuk masuk sekolah, ada seragam juga untuk HW, itu pramuka lah, versi Muhammadiyah, untuk tapak suci, itu kegiatan itu semuanya harus belinya dari konveksi, ya, dari konveksi itu jadi insya Allah dari itu semua sudah kita alhamdulillah sudah mendapatkan pangsa pasar yang tersendiri, ya. Terus kita juga itu kan bisa untuk santri karena pakaian itu kan terus anak kan terus ya berkembang, misalkan yang pakaian untuk kelas 1 kan ukurannya beda dengan kelas 2 dan kelas 2 beda dengan kelas 3 sesuai dengan perkembangan fisik anak. Nah itu. Terus kami juga memang sebagaimana itu yang tadi kami sampaikan ingin juga merambah ke luar gitu. Nanti setelah ini misalkan terselesaikan dengan baik, perhonan-perhonan ini juga ingin membuat semacam MOU dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain, barangkali bisa seragamnya ini disiapkan oleh konveksi yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah. Mungkin ada tambahan dari Pak Irfan silakan. Mungkin sedikit aja tambahan. Memang untuk saat ini kita masih memaksimalkan captive market yang ada di pondok. Dengan jumlah santri kurang lebih 1.250. Ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Mudir, setiap anak itu kan berkembang sehingga setiap tahun kita selalu memproduksi seragam, baik seragam sekolah, seragam olahraga, ada Hawaii. Jadi kurang lebih ada 4 macam seragam, 4 macam pakaian yang kita produksi untuk setiap santrinya. Dan itu terus berkembang setiap tahun. Nah, untuk tadi pertanyaan apakah ini khusus atau umum, kita menerima juga untuk yang umum. Bahkan kita juga sekarang sedang merancang untuk kerjasama dengan selain kebutuhan santri, baik di lingkungan Muhammadiyah maupun untuk lingkungan pada umumnya. Terima kasih. Terus selanjutnya ke Ustadz Suryono. Silakan Ustadz Suryono. Suaranya belum keluar Ustadz. Ustadz Suryono suaranya belum keluar. Ya, alhamdulillah ya, punten Pak Kiai, Pak Rajangan semuanya, mohon izin untuk bertanya ya. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan semuanya dari Akrom, kiprah dari Akrom. Mungkin kita bisa belajar dari sana. Saya dari Fatah Salam, Pesantren Al-Quran Terpadu Assalam Kota Bandung, Pak. Mungkin kita bisa belajar ya. Mungkin pertanyaannya adalah dari perpindahan satu bisnis ke bisnis usaha yang lain, kita perlu minta mungkin bisa men-share kunci suksesnya ya. Bagaimana sih yang menentukan kunci sukses itu bisa mengembangkan dari satu usaha lain ke usaha lain? Apakah hanya keberanian saja yang dibutuhkan atau ada faktor lain? Ya itu saja itu untuk mengembangkan usaha dari satu usaha ke usaha yang lain. Ya, tapi begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Suryono ini atas pertanyaannya. Tapi saya tadi itu tidak menyimak secara utuh apa yang disampaikan oleh pemateri. Cuma ada suatu kata kunci dari situ masalah kejujuran Pak. Transparansi pengolahan manajemen itu.
Jadi kalau dikelola dengan baik, apalagi kejujuran, saya teringat pepatah bahasa Arab, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa yang orang itu sedikit bohongnya itu kejujurannya itu sedikit, jadi lebih banyak bohongnya, lebih banyak tidak transparansinya dalam pengelolaan berbagai apapun kegiatan. Ya, di sana disebutkan qalla sadiquhu, akan sedikit temannya, sedikit juga jaringannya gitu. Kalau kita dalam pengelolaan sesuatu amal usaha itu tidak dikelola dengan baik, dengan penuh kejujuran, dengan manajemen yang terbuka, transparansi dari segi masalah pengelolaan keuangan, ya di Muhammadiyah alhamdulillah ada LPPKM, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan gitu Pak. Jadi kami dalam mengeluarkan keuangan itu setiap tahun itu nanti akan diperiksa oleh LPPKM tingkat daerah dan juga tingkat provinsi. Tadi disampaikan oleh pemateri sebelum saya itu bahwa ya istilahnya itu jangan tercampur antara misalkan uang perusahaan, uang dagang, uang toko gitu dengan uang pribadi. Nah ini alhamdulillah kami ini mencoba untuk menerapkan arahan-arahan pedoman tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan koperasi dan sebagainya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh persyarikatan. Dan itu insya Allah menjadi modal utama kami untuk bisa misalkan setelah fondasi ekonomi di satu bidang itu sudah kuat, sudah mapan, kita bisa beralih kepada kegiatan-kegiatan lain. Dan ya kita marilah, kita ingin mencobalah dengan kegiatan OPOP ini, misalkan apa yang masih ketergantungan kepada orang lain, bagaimana kalau kita bisa, misal masalah sabun lah Pak, sabun mandi atau misalkan odol, kita kan dari semenjak kecil kita masih mengandalkan kepada perusahaan-perusahaan yang bertahan sampai sekarang. Kenapa? Padahal kita captive marketnya jelas, itu pondok pesantren. Dari mulai sandal sampai Dari mulai sandal sampai peci itu kalau bisa ya dipenuhi kebutuhan santri itu oleh pondok pesantren. Kerjasama di antara kita Pak, mudah-mudahan menguatkan ekonomi pesantren, tidak saja untuk Darul Arkom tapi untuk semuanya. Ya, itu mungkin Pak Irfan dipersilahkan untuk menambahkan. Terima kasih Pak Mudir. Itu tadi Pak Mudir sudah menyampaikan salah satu landasan bagaimana kita pengelolaan unit bisnis yang ada di pondok pesantren ini. Mengenai pertanyaan tadi, perbedaan mungkin bukan perbedaan, pengembangan unit-unit bisnis dari bisnis yang satu menambah lagi ke bisnis yang lainnya. Kita memang ada tiga pendekatan. Yang pertama, menggali potensi apa yang kita punya dari pondok itu sendiri. Salah satunya seperti tadi kita memanfaatkan captive market santri. Dengan santri yang kurang lebih 1.250 orang itu, kita mencoba memenuhi semua kebutuhan mereka. Nah ini kan menjadi captive market ya. Jadi captive market kita mencoba memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh para santri. Selain itu juga kita menyediakan kebutuhan untuk sivitas pondok. Jadi selain untuk santri juga untuk sivitas pondok. Nah, kita memaksimalkan potensi tersebut. Yang kedua, ada juga yang dari wakaf. Salah satunya kita tadi mungkin tidak tertayangkan, kita punya kebun cengkeh yang ada di daerah selatan, daerah Pamengpeuk, itu kurang lebih 6 hektar. Itu berawal dari wakaf. Dan kita kembangkan sehingga sekarang sampai kurang lebih luasnya 6 hektar. Itu berawal dari seseorang yang berikan wakaf buat pondok. Nah, yang ketiga kita juga ada yang bersifat bantuan pemerintah. Salah satunya tadi yang tayangkan adalah Pertasop. Itu salah satu bantuan dari Kementerian BUMN waktu itu Bu Rini ya. Waktu itu Bu Rini ketika kunjungan ke pondok kita dia memberikan Pertasop. Mungkin itu yang mengenai pertanyaan dari Ustadz Suryono. Ya. Selanjutnya dari Ustadz Asep Bahri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Jelas suaranya Pak? Jelas. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Nah, untuk silakan, tadi cara pembagian manajemen keuangan supaya tidak tercampur itu seperti apa mekanismenya Pak? Mohon izin sharing. Dari segi manajemen pengaturan keuangan yang pribadi, perusahaan, itu bagaimana cara memanajenya? Terus apalagi kalau misalkan bisa di-sharing pembagian untuk pesantren berapa, karyawan berapa itu
Coba kita mohon pencerahannya supaya diberitahu kisi-kisinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pak Irfan mungkin bisa langsung. Pak Irfan gimana? Enggak, ya boleh Pak Mudir. Ini mengingat waktu juga, mungkin pertanyaannya ini jadi pertanyaan yang terakhir ya, mengingat waktu karena kita sudah sampai. Mengenai manajemen keuangan, mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan manajemen keuangan dari masing-masing unit bisnis ya. Jadi manajemen keuangan dari masing-masing unit bisnis itu terpisah. Jadi setiap unit bisnis itu ada laporan keuangannya tersendiri. Ada cash flow-nya, ada neracanya, dan situ ada laporan rugi labanya dari masing-masing unit bisnis. Sehingga nanti ketika secara keseluruhan kita bisa melihat mana unit bisnis yang berkembang pesat, mana yang relatif lamban, atau mungkin ada yang sedang bermasalah. Nah, di situ kita bisa melihat mana yang harus diperbaikinya. Jadi masing-masing unit bisnis itu terpisah laporan manajemen keuangannya. Dan tadi apa selanjutnya pertanyaan Ustadz Asep? Dari kalau pakai aplikasi apa gitu Pak untuk memudahkan melihat laporan? Kita masih mengacu ke ini masih standar, belum untuk unit bisnis. Mungkin aplikasi yang dimaksud di sini kita masih manual untuk yang aplikasi laporan keuangan ya, mungkin yang dimaksud gimana? Aplikasi laporan keuangannya atau gimana? Ya, aplikasi laporan keuangannya. Nah, kita mengacu kepada standarisasi akuntansi. Sehingga nantinya ketika kita mau diaudit oleh ada di Muhammadiyah itu memang ada audit tersendiri intern di kalangan Muhammadiyah. Nah, juga kan auditnya bisa jadi dari akuntan publik. Nah, kita udah siapkan itu sehingga nanti ketika mau diaudit baik oleh akuntan publik maupun oleh akuntan dari intern kalangan Muhammadiyah itu sendiri, kita sudah siap. Kita sudah disesuaikan sesuai dengan aturan-aturan akuntansi yang baku yang ada di negara ini. Demikian Ustadz Asep ya. Ustadz Asep. Ya, mungkin ini karena mengingat waktu juga. Bagian untuk pesantren. Oh ya, lupa. Mengenai tadi pembagian ke pesantren. Nah, dari setiap unit bisnis kita ada karyawannya masing-masing. Nah, karyawan itu kita gaji secara profesional. Walaupun ada yang sudah sampai ke UMK, ada yang mau ke UMK, masih ada yang belum juga. Kita lihat dari kondisi unit bisnisnya itu sendiri. Tapi kita tetap akan mengacu pada akhirnya kepada UMK di Garut sini. Nah, mengenai hasil dari semua unit bisnis itu 100% untuk pondok. Jadi 100% keuntungan dari setiap unit bisnis itu adalah untuk pondok. Karena memang ini kita dengan berdirinya tadi adanya ekonomi di pondok ini memang untuk menopang kebutuhan pondok itu sendiri. Jadi 100% itu untuk pondok. Ya, begitu Ustaz Asep. Terima kasih. Ya, demikian mengingat waktu, mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa lanjut pertanyaan lebih lanjut lagi nanti ketika proses pemagangan. Oleh karena itu, silakan ke Pak Mudir untuk memberikan penutup untuk materi saat ini. Mangga Pak Mudir. Ya, Bapak-bapak, Ibu semua, para masyayikh, para ajengan, para kiai, dan juga para ustadzah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pihak pondok merasa mendapat kehormatan, diberi kesempatan untuk tampil pada kesempatan ini memaparkan tentang latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Al-Waqom dan perkembangan terakhir dari kondisi Pondok Pesantren ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mari kita sama-sama bahu-membahu dalam memajukan lembaga pendidikan pengkaderan ulama sebagai pelanjut dari perjuangan kita semua di masa akan datang, menjadi pencerah pengingat ya kepada umatnya ya di komunitasnya masing-masing. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang singkat ini ada ungkapan-ungkapan yang kurang tepat, ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini ada hikmah, faidah, manfaat untuk kita semua untuk meningkatkan pelayanan kepada para kader penerus perjuangan kita semua di masa yang akan datang.
Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mudir yang sudah menyampaikan materinya, juga menyempatkan waktunya. Selanjutnya untuk ke materi yang berikutnya saya kembalikan kepada Pak Ahro ya. Mangga silakan Pak Ahro. Mangga Pak, kita akan break dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita foto dulu katanya ya. Mangga Bapak Ibu dibuka kameranya ya. Kita kenang-kenangan nih bersama Pak Ustadz Ayi Mukhtar sebagai pimpinan pondok pesantren. Ya. Jabar juara. Ya. Pesantren juara. Jeruk. Takbir. Jabar juara lahir batin. Jabar juara lahir. Jabar juara lahir batin.